Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sri Rahayu dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211060089. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu The Component of System Unit, dan saya akan memfokuskan materinya pada penjelasan perangkat input yaitu MOS. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang the component of system unit itu sendiri apa. Jadi sistem unit komputer itu sendiri adalah suatu kerangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari sebuah komputer yang digunakan untuk memproses suatu data. Lalu ada 3 bagian penting dalam sistem komputer. Yang pertama itu adalah perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, dan yang ketiga itu ada brainware. Hardware atau perangkat keras itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada input. Input itu seperti keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua itu ada output seperti monitor, printer, speaker, headphone, dan mikrofon. Yang ketiga itu ada processing device seperti CPU, dan yang keempat itu ada storage device seperti RAM, hard disk, flash disk, CD, dan DVD. Lalu yang kedua itu ada software atau perangkat lunak. Software ini dibagi menjadi 3 software, yaitu software aplikasi, software tambahan, dan software sistem. Lalu yang ketiga itu ada brainware. Contohnya itu seperti programmer. Dan saya akan masuk ke materi utamanya, yaitu tentang mouse. Pengertian dari mouse itu sendiri adalah perangkat keras komputer yang berperan sebagai pengendali kursor untuk memberikan masukan dan input berupa gerakan kursor seperti menekan tombol klik dan menaik turunkan tampilan layar atau scroll. Lalu sejarah mouse. Jadi mouse pertama kali ditemukan itu oleh Douglas Engelbart di tahun 1964 dengan bentuk awal yang terdiri atas tempurung kayu, circuit board, dan 2 roda metal yang berkontak langsung dengan permukaan datar. Adapun roda yang ada di sini itu berguna untuk mendeteksi gerakan kiri kanan serta gerakan atas bawah. Lalu fungsi mouse. Ada 6 fungsi mouse. Yang pertama itu untuk melakukan program. Yang kedua untuk memilih objek. Lalu yang ketiga untuk melakukan drag and drop. Lalu yang keempat mendapatkan informasi dari hover. Yang kelima melakukan operasi scroll seperti atas bawah, kanan kiri. Lalu yang keenam itu melakukan bahasa pemrograman. Lalu ada jenis-jenis mouse. Berdasarkan metode pendeteksi mouse, ada beberapa jenis mouse. Yang pertama itu ada mechanical mouse. Nah, mechanical mouse ini di dalamnya ini ada sebuah bola yang bisa menandakan bahwa kita tuh bisa menggerakkan dari bola tersebut seperti sensor. Nah, sensor ini akan mendeteksi bola mau ke arah mana, arah kanan atas, kanan atas, atau kiri kanan. Lalu yang kedua ada optomechanical mouse. Nah, optomechanical mouse ini sama seperti mechanical mouse, dia juga mempunyai bola di dalamnya. Selain itu, dia juga mempunyai sinar yang dapat mendeteksi gerakan dari kursor tersebut, kayak pointer itu bisa dideteksi oleh sinar yang ada di dalam optomechanical mouse ini. Lalu yang ketiga ada optical mouse. Lalu yang kedua itu ada jenis-jenis mouse menurut koneksi mouse ke komputer atau laptop. Itu ada 5 mouse. Yang pertama itu bus mouse, yang kedua serial mouse, yang ketiga PS12 mouse, yang keempat USB mouse, lalu yang terakhir itu wireless mouse.
Nah, yang saya punya itu adalah USB mouse. Mungkin kita sering melihatnya yang USB mouse atau wireless mouse. Nah, USB mouse ini masih menggunakan kabel seperti ini yang dicolokkan ke port laptop atau komputer. Ini sih membuat saya lebih mudah kalau misalkan dalam touchpad yang ada di laptop saya tidak berfungsi dengan baik, maka saya akan menggunakan USB mouse ini karena memudahkan saya dalam menjalankan proses komputer. Oke, di sini saya akan mencoba mendemokan atau mempraktekkan cara untuk memasang USB mouse ini pada laptop saya. Jadi yang kabel ini tinggal pasang ke port laptop yang ada kayak lambang USB gitu di sini, tapi di sini kurang jelas. Tinggal dimasukin aja ke dalam port laptopnya. Nah, ada bunyi. Kalau di laptop saya ada bunyinya, itu berarti menandakan udah nyambung, dan di sini ada lampunya, berarti dia tandanya udah nyambung ke dalam laptop saya. Nah, seperti ini tampilannya kalau misalkan dia sudah nyambung ke dalam laptop. Nah, kursornya itu mengikuti gerakan yang kita mau, bisa ke kanan, ke kiri, atas bawah, seperti ini. Kalau sudah disambungkan ke dalam laptop USB mouse. Lalu saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari menggunakan USB mouse ini. Menurut saya kelebihan dari USB mouse ini adalah yang pertama itu gerakan kursornya lebih cepat dibandingkan dengan wireless mouse. Yang kedua itu tidak memerlukan baterai ataupun tidak diperlu charge dulu, cukup dimasukkan ke dalam port yang ada pada laptop. Lalu yang ketiga itu mudah dipasang tanpa harus ngerasa takut salah. Lalu kekurangan dari USB mouse ini menurut saya karena ini masih menggunakan kabel, jadi kayak masih ribet gitu kalau misalkan dibawa keluar, harus melipat-lipat kabelnya dulu. Terus yang kedua itu kelemahannya, kalau misalkan laptopnya itu laptop lama, harus ada port tambahan karena untuk mencolokkan port USB ini ke dalam port yang ada di laptop. Sekian penjelasan materi tentang the component of system unit, dan saya memilih materi mouse ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.